Setelah menikah, aku dan nenekku tinggal bersama suamiku di rumah mertuaku. Tapi hari itu, hidupku seperti dihantam badai. Saat pulang kerja, aku mendapati rumah dalam keadaan hening. Terlalu hening. Nenekku hilang. Mertuaku hanya melipat tangan sambil berkata datar. Mungkin dia keluar jalan-jalan. Maklum, sudah pikun, mungkin tersesat dan gak bisa pulang. Ucapannya menusuk dadaku seperti duri. Suamiku berdiri di sampingnya, diam, tapi sorot matanya jelas menyimpan sesuatu yang tidak beres. Dadaku berdegup keras. Ada yang mereka sembunyikan. Dan saat kebenaran itu akhirnya terbuka, semuanya jauh lebih menyakitkan dari yang pernah kubayangkan. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Aku menarik napas panjang saat menurunkan koper di teras rumah mertua. Udara sore itu hangat, tapi ada sesuatu yang membuat dadaku terasa sedikit sesak. Bisa jadi karena aku masih belum terbiasa dengan kenyataan bahwa setelah menikah dengan Lukman, aku tidak langsung tinggal di rumah kecil yang selama ini kubayangkan. Sebaliknya, aku harus ikut tinggal bersama mertuaku, Bu Rani, di rumah besar yang tampak megah namun terasa asing. Di belakangku, Nenek Marni berdiri sambil memegangi tas kecilnya. "Rumah siapa ini, Sinta?" tanyanya lirih. "Rumah kami sekarang, Nek," jawabku lembut. Aku tidak ingin membuatnya bingung. Pikun ringannya sering membuatnya lupa hal-hal sederhana, tapi ia masih bisa menjaga diri. Pintu rumah terbuka. Bu Rani muncul sambil tersenyum tipis. "Akhirnya kalian datang juga. Masuklah, jangan lama-lama di luar." Aku tersenyum sopan. "Iya, Bu." Lukman berada di sampingku. Seperti biasa, ekspresinya sulit ditebak. Ia lebih banyak diam sejak kami memutuskan membawa nenek tinggal bersama. Katanya, ia tidak ingin memulai pernikahan dengan pertengkaran keluarga. Tapi aku merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Entah ragu, entah keberatan. Setelah masuk, rumah itu terasa besar namun dingin. Ruang tamunya luas, tetapi suasananya sepi. Bu Rani membawa kami ke kamar yang sudah disiapkan. "Kamar kalian di lantai atas. Kamar nenek ini di lantai bawah supaya dia tidak perlu naik tangga. Aku sudah siapkan tempat tidur baru." Nada suaranya terdengar manis, tetapi ada tekanan samar di balik kalimatnya. Bukannya aku tidak senang mertua perhatiannya sebesar itu, tapi cara Bu Rani mengucapkannya terasa seperti memberitahu. Aku yang mengatur semua di rumah ini. "Terima kasih, Bu," ucapku. Nenek Marni menatapku, lalu ke arah kamar yang ditunjukkan. "Aku tidur di sini sendirian." "Iya, Nek, biar nyaman," kataku sambil menggenggam tangannya. Bu Rani ikut bicara, "Nenekmu kan sudah sepuh. Di bawah lebih aman. Nanti kalau malam buang air, tidak perlu repot naik turun tangga." Kalimatnya benar, masuk akal. Tapi entah mengapa, itu terdengar seperti alasan untuk memisahkan nenek dari kami. Saat kami membereskan barang-barang di kamar, Lukman menutup pintu pelan. "Sinta, kamu sudah siap tinggal di sini?" tanyanya tanpa menatapku. Aku mengangguk. "Selama kita bersama, aku siap. Lagi pula, nenek butuh tempat aman. Aku tidak tega kalau harus meninggalkannya sendirian." Lukman hanya mengangguk pendek, lalu berkata lirih, "Aku harap semua berjalan lancar." Ada sesuatu di balik ucapannya, tetapi ia tidak melanjutkan. Setelah maghrib, kami makan bersama di ruang makan. Nenek duduk di sebelahku, sesekali bertanya, "Ini rumah siapa?" Atau, "Lukman kerja di mana tadi?" Aku menjawab dengan sabar, sama seperti biasanya. Bu Rani memperhatikan nenek dengan tatapan tidak senang yang ia sembunyikan dengan buruk. Tatapan itu membuatku gelisah. "Sinta, nenekmu sudah lama pikunnya?" Aku menelan ludah. "Belum lama, Bu. Kadang lupa hal kecil, tapi dia masih bisa merawat diri." Bu Rani mengangguk sambil merapikan sendoknya. "Orang tua begitu biasanya makin repot nanti." Cara ia mengatakannya seperti memperingatkan sesuatu. Nenek tiba-tiba mencodok pinggulku pelan. "Ini rumah orang kaya ya, Sinta?" Aku tersenyum. "Iya, Nek, rumah mertua Sinta." Bu Rani tersenyum,
tetapi tatapannya menusuk. Ah, nenekmu lucu sekali ya. Tapi harus dijaga, jangan sampai merepotkan. Ada tekanan dalam kata merepotkan itu. Seusai makan, Sinta menemani nenek ke kamar. Kalau nenek butuh sesuatu, panggil Sinta ya. Nenek mengangguk sambil tersenyum. Nenek bahagia, nak. Tapi, rumah ini besar sekali. Nenek takut tersesat. Aku membelai punggung tangannya. Ada getaran kecil ketika ia berbicara, ketakutan yang mungkin tidak ia mengerti sepenuhnya. Setelah nenek tidur, aku kembali ke kamar. Di sana, Lukman duduk di tepi ranjang. Aku lihat ibu agak kaku kepada nenek. Kataku hati-hati. Dia cuma kaget ada orang baru di rumah, balasnya. Itu bukan orang baru. Itu nenekku. Lukman terdiam. Aku tidak ingin berdebat di malam pertama tinggal di rumah ini. Aku hanya ingin ia melihat apa yang kulihat. Tanda-tanda kecil ketidaksukaan yang bisa berubah menjadi besar jika dibiarkan. Di luar, langkah kaki Burani terdengar samar. Ia berjalan menuju kamar nenek, berhenti beberapa detik, lalu pergi tanpa membuka pintu. Tingkahnya membuatku merinding sedikit. Aku memejamkan mata, tapi firasat buruk menolak pergi. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Ada sesuatu yang ditutupi Lukman. Ada sesuatu yang sedang diamati Burani. Aku merasakan itu sangat jelas, seperti bayangan dingin yang menempel di punggungku. Ketenangan ini hanya permukaan. Di baliknya, sesuatu sedang menunggu pecah. Pagi pertama di rumah mertua terasa lebih sunyi daripada yang kubayangkan. Matahari sudah masuk dari sela jendela ketika aku turun ke dapur, berharap melihat Burani atau Lukman sedang duduk menikmati teh. Tapi yang kulihat hanya punggung Burani yang sedang memotong sayur dengan gerakan kaku, seolah pisau yang ia pegang sedang mengusir kekesalan yang tak diucapkannya. Pagi, Bu, sapaku sambil mencoba terdengar hangat. Burani menoleh sekilas. Pagi. Senyumnya tipis, hampir tidak ada. Kamu bangun agak siang. Biasanya menantu itu bangun sebelum ibu rumah. Tahu? Aku mengangguk. Maaf, Bu. Semalam Sinta menemani nenek Marni agak lama sampai beliau tidur. Ya, nenek itu memang butuh perhatian banyak. Jawabnya datar. Tapi jangan sampai itu alasan kamu jadi malas. Kalimatnya membuat dadaku sedikit mengencang. Aku tahu ia tidak suka nenek ikut tinggal dengan kami, tapi mendengarnya berkata seperti itu tetap menusuk. Meski begitu, aku tetap memilih diam dan mulai membantunya menyiapkan sarapan. Tak lama, langkah nenek terdengar dari ruang tengah. Sinta, kamar ini di mana ya? Aku langsung menghampirinya. Mari, Nek, sini dulu. Kita sarapan dulu. Ya. Saat aku mendudukkan nenek di kursi, Burani memperhatikan kami dengan tatapan yang sulit kutafsirkan. Campuran antara tidak suka, jengkel, dan mungkin takut repot. Lukman turun beberapa menit kemudian. Ia hanya menyapa cepat, mengambil roti, lalu duduk tanpa bicara. Bagaimana tidurnya? Tanyaku lembut. Lumayan, jawabnya sambil meneguk teh. Jangan terlalu banyak mengatur ibu, ya. Ibu bilang kamu mematikan lampu dapur padahal dia masih di sana. Aku menatapnya kaget. Aku tidak mematikan lampunya. Mungkin tadi tombolnya tidak sengaja kepencet. Burani segera menyela, sudahlah. Perkara kecil saja tidak perlu diperdebatkan. Tapi aku tahu, ia sedang menekankan sesuatu. Ia ingin menunjukkan bahwa aku harus berhati-hati, seolah setiap tingkahku sedang dinilai. Pagi itu berakhir dengan keheningan yang membuatku gelisah. Siang harinya, aku menemani nenek duduk di teras samping rumah. Ia tampak tenang, tapi sesekali bertanya, rumah siapa ya ini? Atau, Lukman kerja apa sekarang? Ada Sinta di sini, Nek. Kita tinggal bersama, jawabku sabar. Saat aku menyisir rambut nenek, pintu samping terbuka. Burani keluar, menatap kami sekilas. Sinta, kamu tidak keberatan membersihkan halaman? Rumputnya tumbuh tidak rapi. Nenekmu duduk di sini saja, biar tidak banyak bergerak. Nada suaranya halus, tapi perintahnya jelas, jauhkan nenek dari dalam rumah. Aku mengangguk. Baik, Bu. Namun ketika aku mulai merapikan halaman, aku mendengar Burani bicara kepada nenek dengan suara yang hampir berbisik, tetapi cukup untuk kudengar. Marni, kalau mau ke kamar jangan sering minta diantar.
Kasihan Sinta, dia sudah capek. Nenek mengangguk pelan, terlihat bingung. Aku menggenggam alat pemotong rumput, mencoba mengabaikan rasa panas di dadaku. Nenek bukan beban bagiku. Sikap Bu Rani justru membuatku semakin ingin melindunginya. Sore harinya, aku berbicara dengan Lukman di kamar. Aku perlu kejelasan. Tadi ibu bilang aku mematikan lampu dapur padahal beliau masih di sana. Itu tidak benar. Dan, aku merasa ibu tidak nyaman dengan nenek, Lukman. Lukman terdiam lama. Ibu hanya butuh waktu. Kamu juga harus sabar. Aku sabar. Tapi kamu sendiri menghindar setiap kali aku ingin bicara soal ini. Ia menatapku, tapi tidak ada keberanian dalam sorot matanya. Aku tidak menghindar. Aku hanya tidak ingin masalah kecil jadi besar. Ini bukan kecil. Ini tentang nenek. Lukman menghela napas. Tolong, Sinta, jangan mulai pertengkaran. Kita baru menikah. Kalimat itu membuat mulutku terdiam. Bukan karena aku setuju, tapi karena aku sadar Lukman sama sekali tidak ingin membahasnya. Ia memilih diam. Ia memilih mengabaikan. Itu justru lebih menyakitkan. Malam itu, setelah semua tidur, aku turun untuk mengambil air. Dalam kegelapan, aku melihat seseorang berdiri di depan kamar nenek. Bayangan itu tampak diam untuk waktu yang cukup lama sebelum akhirnya bergerak pergi. Aku menelan ludah. Itu Bu Rani. Seperti sedang mengawasi. Seperti sedang memastikan sesuatu. Aku menunggu hingga ia masuk kamarnya, lalu mengintip kamar nenek. Ia tidur dengan damai, namun selimutnya terlepas, mungkin karena ia gelisah. Aku menyelimutinya kembali, merasa ada sesuatu yang harus kulindungi di sini, sesuatu yang terasa rapuh. Saat aku kembali ke kamarku, dadaku menegang. Ada ketegangan yang tidak kasat mata, tapi jelas terasa di setiap sudut rumah. Setiap kata Bu Rani mengandung sindiran. Setiap diam Lukman menyisakan jarak yang makin melebar. Dan setiap tatapan nenek membuatku ingin menangis. Karena ia tidak tahu bahwa rumah ini mungkin tidak menerimanya. Aku memejamkan mata, tetapi rasa berat itu menempel di dada. Aku tahu, aku sedang berdiri di tengah sesuatu yang perlahan berubah menjadi lebih gelap. Dan aku sendirian menghadapinya. Sejak pagi, Sinta sempat memikirkan percakapan singkat dengan Lukman semalam. Ia hanya mengangguk ketika Sinta menyinggung soal sikap Bu Rani terhadap Nenek Marni. Ibu cuma terlalu hati-hati, katanya tanpa menatap. Jawaban itu membuat Sinta tak puas, namun ia memutuskan menahan diri. Ia hanya ingin rumah tangganya tenang, meski tegang halus mulai terasa. Sepulang kerja sore itu, udara di rumah terasa berbeda. Sunyi, seperti ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Sinta menutup pintu perlahan lalu menyapa. Bu, Nek lagi di kamar ya? Tidak ada jawaban. Hanya suara sendok mengenai piring dari arah dapur. Ketika ia melangkah masuk, pemandangan di meja makan membuat langkahnya terhenti. Peralatan makan nenek, piring, gelas, sendok, diletakkan terpisah di ujung meja, jauh dari tempat biasa. Bahkan alas makannya berbeda, yang lain bersih dan rapi, sementara tempat nenek seperti perlengkapan lama yang sengaja dipisahkan. Bu, kenapa peralatan makan nenek dipindah ke situ? Suara Sinta keluar perlahan, menahan rasa tidak nyaman. Bu Rani menoleh dengan gerakan lambat, seolah sudah menyiapkan jawaban. Oh, itu. Ya, ibu pikir lebih baik begitu. Kamu tahu sendiri, orang lansia suka kurang bersih. Tadi dia sempat batuk-batuk, jadi ibu pisahkan saja biar aman. Sinta mengerutkan kening. Tapi nenek cuma batuk sedikit karena minuman tadi agak panas. Bu Rani mendengus pelan, menyembunyikan ketusnya di balik senyum tipis. Ya kamu tidak lihat semuanya, Sin. Ibu yang di rumah dari pagi. Jangan memperdebatkan hal kecil. Kata-kata, hal kecil, menusuk hati Sinta. Sejak pindah ke rumah ini, Bu Rani memang kerap membuat penilaian sepihak. Sinta mencoba tetap tenang, tapi matanya kembali tertuju ke peralatan makan nenek yang diletakkan seperti milik seseorang yang tidak diinginkan di meja itu. Lukman muncul dari belakang, masih memakai kemeja kerja namun wajahnya terlihat muram. Sinta segera menatap suaminya, berharap ia akan membela nenek. Mas, kamu tahu soal ini? Lukman menatap meja sebentar lalu mengangguk lemah. Ibu cuma jaga-jaga. Lagian itu tidak masalah, kan? Tidak masalah,
Suara Sinta ikut meninggi tanpa ia sadari. Nenek bukan orang asing, Mas. Lukman langsung menghindari tatapannya. Sinta, jangan dibesar-besarkan. Ibu cuma mikir kebersihan. Sinta merasakan sesuatu mengencang di dadanya. Suaminya bahkan tak mencoba memahami. Padahal dulu, sebelum menikah, Lukman selalu membela Nenek Marni. Ia pernah bilang bahwa nenek mengingatkannya pada almarhumah neneknya sendiri. Kini, sikap itu seakan memudar begitu saja, digantikan persetujuan kosong terhadap semua keputusan ibunya. Mas, kamu berubah. Kamu bahkan tidak tanya dulu bagaimana nenek merasa diperlakukan seperti ini. Sudahlah, Sin. Aku capek. Jawab Lukman cepat sambil berjalan ke ruang tamu. Sinta menahan napas panjang. Ada jarak yang semakin hari semakin jelas, tapi tak pernah ia bayangkan jarak itu muncul karena perlakuan terhadap orang yang sangat ia sayangi. Ia menuju kamar nenek, membawa secangkir teh hangat. Ketika membuka pintu, Nenek Marni sedang duduk di tepi ranjang, memegang selendangnya sambil tersenyum samar. Sinta sudah pulang? Tanya nenek pelan. Sudah, Nek. Maaf ya kalau makan tadi kurang enak suasananya. Sinta duduk di samping, mencoba menyembunyikan keresahan. Nenek Marni mengelus tangan Sinta. Tidak apa, rumah orang memang beda suasananya. Kalimat itu sederhana, tapi membuat mata Sinta panas. Ia tahu nenek mencoba tidak memikirkan apapun. Tapi cara nenek duduk lebih menyendiri akhir-akhir ini membuat Sinta semakin yakin ada sesuatu yang berubah. Malamnya, saat semua sudah berada di kamar, Sinta kembali ke dapur untuk mengambil air. Di sana ia melihat Bu Rani merapikan meja makan, lalu dengan sengaja memisahkan sendok nenek ke wadah terpisah, seakan benda itu barang yang tak boleh bercampur. Bu, apa tidak berlebihan seperti itu? Sinta tak tahan lagi. Bu Rani berhenti sejenak, lalu berkata pelan namun tajam. Sinta, kamu tinggal di rumah ini. Ikuti aturan rumah ini. Ibu tidak ingin repot dengan hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Sinta terdiam. Ada sesuatu dalam nada itu. Bukan sekadar ketidaksukaan, melainkan penolakan yang lebih dalam terhadap keberadaan nenek di rumah ini. Kenapa Bu seolah tidak ingin nenek di sini? Pertanyaan itu keluar begitu saja, jujur dan penuh tekanan batin. Bu Rani tidak menjawab. Ia hanya mengambil kain lap, membersihkan meja, dan pergi tanpa menoleh. Sinta berdiri sendiri di dapur, lampu kuning pucat membuat bayangannya jatuh memanjang di lantai. Perasaan aneh yang ia rasakan sejak pertama tinggal di rumah ini kini berubah menjadi kecemasan nyata. Ada pola, ada keputusan-keputusan senyap yang tidak ia mengerti. Dan Lukman, orang yang paling diharapkan berpihak padanya, justru semakin menutup diri. Sesaat sebelum mematikan lampu, Sinta kembali melirik peralatan makan nenek yang dipisah seperti barang tidak layak. Dalam hati, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar ketidaksukaan mertua. Ada rencana yang tidak ia ketahui. Dan firasat itu semakin kuat, membuat tubuhnya merinding meski malam terasa panas. Sejak beberapa hari terakhir, suasana rumah terasa seperti menekan dari segala arah. Sinta mencoba tetap tersenyum di depan Nenek Marni, tetapi gelisah yang ia rasakan semakin sulit disembunyikan. Terutama setelah kejadian di meja makan kemarin. Pemisahan peralatan makan nenek yang dianggap hal kecil oleh Bu Rani dan Lukman. Sinta masih mengingat jelas rasa tidak enak yang tertinggal di dadanya. Sore itu, begitu pulang kerja, Sinta langsung menuju kamar nenek dengan niat memastikan keadaan. Nenek Marni sedang duduk sambil melipat mukena. Senyumnya tetap lembut seperti biasa. Kamu capek? Tanyanya pelan. Lumayan, Nek. Tapi Sinta mau lihat kamar nenek sebentar. Jawab Sinta sambil melirik sekitar. Kamar kecil itu biasanya tidak banyak barang. Hanya lemari tua, tas kain nenek, selendang-selendang kesukaannya, dan sebuah kotak kecil berisi foto-foto lama. Namun kali ini, Sinta langsung sadar ada sesuatu yang tidak beres. Rak kecil di samping lemari tampak kosong. Dua selendang nenek yang biasanya tergantung rapi tidak ada. Kotak foto yang biasanya di atas bantal kini hilang. Nek, kotak foto nenek mana? Sinta bertanya perlahan, berusaha tidak membuat nenek cemas. Nenek Marni menatap sekitarnya sebentar, wajahnya bingung. Loh, tadi ada di situ. Nenek ingat sekali. Selendang ungu juga hilang, mungkin kamu pindah.
Sinta menggeleng cepat. Tidak, Nek. Sinta tidak memindahkan apapun. Ada rasa dingin yang menjalar dari punggungnya. Ia membuka lemari, memeriksa, selendang hijau juga hilang. Barang-barang kecil nenek seperti sisir tua kesayangannya pun tidak ada. Nek, ada yang masuk kamar? Tanya Sinta. Nenek Marni menatap kosong ke arah pintu. Ada suara ibu-ibu tadi, tapi nenek lupa wajahnya. Nenek tidur sebentar, begitu bangun, kok barang hilang. Sinta menelan ludah. Bu Rani, tidak ada orang lain yang mungkin masuk kamar nenek kecuali dirinya. Ia keluar kamar dengan langkah cepat, mencari Lukman. Suaminya sedang duduk di teras, menatap ponselnya tanpa ekspresi. Sinta langsung duduk di depannya. Suara ditahan supaya tidak terdengar oleh Bu Rani. Mas, kamu tahu tidak? Barang-barang nenek hilang dari kamar. Lukman tak menoleh. Barang apa? Selendang, kotak foto, sisir nenek, semuanya hilang. Kamu tidak lihat siapa yang masuk kamar tadi? Kamu kan tahu nenek suka lupa taruh barang. Mungkin dia pindah sendiri. Jawab Lukman pelan, suaranya terdengar seperti ingin mengakhiri percakapan sejak awal. Mas, ini bukan sekadar lupa. Banyak barang hilang sekaligus. Dan nenek bilang ada yang masuk. Lukman menghela napas panjang, tetap menatap layar ponsel. Sin, jangan cari masalah. Ibu mungkin cuma beres-beres kamar. Kamu tahu ibu tidak suka kamar berantakan. Sinta merasa dadanya seperti ditusuk. Tidak suka kamar berantakan? Itu alasan yang terlalu dipaksakan. Tapi kenapa barang nenek yang hilang, Mas? Dan kenapa tidak bilang ke aku dulu? Lukman akhirnya menatap Sinta, tetapi matanya datar, kosong dari empati. Kamu terlalu sensitif. Jangan membesar-besarkan. Ibu cuma niat baik. Mas, ini bukan hal kecil. Sinta berkata dengan suara rendah tapi tegas. Ada sesuatu yang disembunyikan. Namun Lukman bangkit tanpa menjawab. Aku mau mandi. Sinta memandangi punggung suaminya yang menjauh. Dulu, tiap kali ada masalah, Lukman adalah orang pertama yang menggenggam tangannya. Sekarang, ia menjadi orang pertama yang menghindar. Bukan karena tidak peduli, tapi seperti takut menghadapi sesuatu. Hatinya bertambah gelisah. Ada yang tidak wajar di rumah ini. Sinta kembali ke kamar nenek. Nenek Marni sedang menatap jendela, wajahnya murung. Sinta, nenek mau ngomong sesuatu. Ya, Nek, ada apa? Nenek Marni meremas jemarinya sendiri, suaranya bergetar. Nenek mau diambil orang. Sinta langsung duduk lebih dekat. Diambil? Maksud nenek, siapa yang mau ambil nenek? Nenek menggeleng, bingung, tetapi wajahnya cemas. Nenek dengar Bu Rani bisik-bisik sama Lukman, suara mereka kecil, tapi nenek dengar kata, pindah, dan, biar enggak repot lagi. Nenek takut. Nafas Sinta langsung memburu. Jantungnya berdegup keras hingga nyaris menyakitkan. Kata-kata nenek seperti menegaskan kekhawatiran yang selama ini berputar di pikirannya. Nek, tenang. Tidak ada yang akan ambil nenek. Sinta memeluknya dengan lembut, meski dirinya sendiri sedang gemetar. Namun pandangan nenek Marni kosong dan pucat. Seolah ia merasa sesuatu yang buruk benar-benar mendekat. Malam itu, saat nenek Marni tertidur, Sinta duduk sendiri di ujung ranjang. Ia meremas ujung selimut sambil memikirkan setiap kejadian yang berlangsung cepat dalam beberapa hari terakhir. Peralatan makan nenek dipisah, perilaku Bu Rani yang semakin kasar halus, Lukman yang menghindar, dan kini barang-barang nenek yang hilang. Semua itu tidak mungkin kebetulan. Sinta menatap pintu kamar yang sedikit terbuka. Udara malam menembus masuk, membuat gorden tipis bergoyang perlahan. Gelisah itu kini tidak lagi samar. Ia bisa merasakannya seperti bayangan gelap yang diam-diam bergerak semakin dekat, menyusup ke ruang-ruang kecil kehidupan mereka. Ada sesuatu yang sedang dipersiapkan oleh Bu Rani. Dan Lukman tahu sesuatu. Ia hanya memilih untuk diam. Sinta menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya, tetapi firasat buruk itu mencengkeram terlalu kuat. Ia tahu, segala sesuatu yang mereka sembunyikan akan segera muncul. Dan ia harus siap menghadapinya. Sepanjang perjalanan pulang kerja, Sinta mencoba menenangkan diri dengan mengingat senyum nenek Marni pagi tadi. Nenek sempat berkata ia ingin duduk di belakang rumah untuk merasakan udara segar. Sinta membalas dengan lembut sambil mencium keningnya,
memastikan ia merasa aman meski belakangan banyak hal yang membuat hati mereka resah. Kenyamanan kecil itu menjadi satu-satunya hal yang membuat Sinta bertahan di rumah ini. Namun begitu masuk halaman, dada Sinta langsung terasa berat tanpa sebab. Rumah tampak terlalu tenang. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara nenek memanggil namanya, bahkan tidak terdengar bunyi sendok dari dapur. Senyap yang tidak biasa. Sinta melepas sepatu, masuk ke ruang tamu, lalu memanggil lirih. "Nek? Nenek di mana?" Tidak ada jawaban. Ia melangkah cepat ke kamar nenek. Pintu setengah terbuka, tapi ranjang kosong. Selimut terlipat rapi seperti tidak pernah dipakai sejak pagi. Selendang nenek yang tersisa pun tidak ada di gantungan. Sinta langsung mencari ke dapur, lalu pekarangan, tapi tidak menemukan satupun petunjuk. Panik mulai merayap. "Bu?" panggil Sinta sambil menahan napas. "Bu Rani, lihat nenek di mana?" Dari arah dapur, Bu Rani keluar dengan kain lap di tangan. Wajahnya tidak menunjukkan urgensi apapun, seakan yang terjadi hanya sesuatu yang sepele. "Oh, itu. Mungkin dia keluar." Sinta mengerutkan kening. "Keluar kemana?" Bu Rani mengangkat bahu santai, sesuatu yang terasa sangat tidak pantas di mata Sinta. "Jalan-jalan, mungkin. Dia kan sudah agak pikun. Mungkin tersesat." Perkataan itu meluncur terlalu mudah, terlalu siap, seakan ia sudah menyiapkan jawaban tersebut sejak lama. Sinta segera melangkah mendekat. "Bu, itu bukan hal yang bisa dibilang biasa. Nenek tidak pernah pergi sendirian. Kenapa Bu tidak cari? Kenapa tidak telepon saya?" Bu Rani menatapnya tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Sinta, Ibu juga punya urusan. Lagi pula, orang tua itu kadang suka iseng jalan tanpa bilang. Kamu tidak perlu tegang begitu." "Tidak perlu tegang." Suara Sinta bergetar. "Nenek bisa jatuh, bisa tersesat, atau..." "Sinta!" Suara Lukman memotong dari ruang tamu. Sinta menoleh cepat. Suaminya berdiri sambil mengusap leher, tapi tidak ada ekspresi khawatir di wajahnya. Tidak ada upaya menenangkan, apalagi bertindak. "Mas!" Sinta mendekat, suaranya melemah karena campuran harap dan takut. "Nenek hilang. Kita harus cari sekarang." Lukman tidak segera menjawab. Ia hanya menunduk, kemudian berkata pelan, "Mungkin Ibu benar. Nenek suka keluar tanpa bilang." "Apa?" Sinta hampir tidak percaya. "Nenek tidak pernah keluar sendirian, Mas. Kamu tahu itu. Dia selalu minta ditemani bahkan kalau cuma ke halaman." Lukman menatap ke arah ibunya sebelum menjawab, sebuah gerakan kecil yang membuat hati Sinta tertusuk. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sinta bisa merasakannya jelas melalui bahasa tubuhnya. "Sudahlah, Sin," katanya lirih. "Nanti nenek juga pulang." Sinta menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang bercampur dengan rasa ingin berteriak. "Mas, ini bukan hal yang bisa dibiarkan. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak panik?" Pertanyaan itu tidak terjawab. Lukman hanya terdiam, memalingkan wajah seperti orang yang terpojok namun tidak mau mengakui apapun. Bu Rani menambahkan dengan nada menggurui. "Sinta, jangan drama. Kita tidak bisa terus mengurus orang tua pikun. Suatu saat kamu harus belajar menerima kenyataan." Kata-kata itu menjadi pukulan telak yang membuat nafas Sinta serasa terhenti. Belajar menerima kenyataan? Apa maksudnya? Mengapa terdengar seperti mereka sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang tidak ingin mereka jelaskan? "Bu, apa maksud ucapan itu?" tanya Sinta dengan suara bergetar namun tegas. Namun Bu Rani hanya tersenyum tipis, seolah menikmati kegelisahan Sinta. "Ya kamu cari saja sendiri maknanya." Sinta merasakan tubuhnya panas. Darahnya berdesir cepat. Ketakutan berubah menjadi kemarahan yang begitu kuat sampai membuat ujung jarinya gemetar. Ia tidak pernah membayangkan harus menghadapi momen seperti ini, di rumah suaminya sendiri, orang yang ia percaya. Dengan langkah cepat, ia menuju pintu depan dan membuka lebar-lebar, menatap jalanan yang mulai gelap. Rasanya seluruh dunia berhenti sejenak. Hanya ada satu suara di kepalanya. Nenek harus ditemukan. Sekarang. Namun saat menoleh ke dalam rumah, yang ia lihat hanyalah Bu Rani yang tampak tenang dan Lukman yang memilih diam. Diam yang terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan terbuka. Sinta menunduk,
Kedua tangannya mengepal begitu keras hingga sendi-sendi memutih. Rasa kaget karena kehilangan dan marah terhadap sikap suami serta mertua membaur menjadi satu, membuat napasnya berat dan hatinya terasa seperti dirobek. Ia tidak tahu di mana nenek berada. Tapi ia tahu dengan pasti satu hal. Ada sesuatu yang sangat buruk telah dilakukan seseorang di rumah ini. Dan ia tidak akan tinggal diam. Begitu langkah Sinta keluar dari halaman rumah, udara sore yang mulai gelap terasa semakin menyesakkan. Jantungnya berdetak cepat, seolah memacu tubuhnya untuk bergerak tanpa henti. Ia menoleh ke kiri dan kanan, berharap melihat sosok Nenek Marni berjalan perlahan di trotoar, seperti ketika nenek masih mampu berjalan jauh dulu. Namun jalanan kosong. Hanya suara motor sesekali lewat, dan angin dingin yang membuat kulitnya merinding. "Nek! Nenek Marni!" panggil Sinta sambil berjalan cepat. Suaranya parau, namun ia terus mengulangnya. Ia menutup rasa takut dengan langkah cepat yang hampir seperti lari. Rumah pertama yang ia hampiri adalah rumah Bu Rantini, tetangga yang setiap pagi suka menyiram tanaman. Sinta mengetuk pagar hingga pemilik rumah keluar dengan tampang penasaran. "Bu, lihat nenek saya enggak?" Nenek Marni, kecil, pakai selendang biru tadi pagi. Tanya Sinta terburu-buru. Bu Rantini menggeleng cepat. "Wah, enggak lihat, Sin. Dari tadi saya di luar, nyapu halaman. Enggak ada orang tua lewat kok." "Yakin, Bu? Nenek enggak mungkin keluar dari pintu belakang. Kan Bu Rani ada di rumah." Sinta berkata dengan suara lemah. 100% yakin. "Tidak ada orang tua lewat, apalagi sendirian," jawabnya. Sinta menelan ludah. Rasa dingin menjalar dari tengkuk hingga punggung. Ia bergegas ke rumah berikutnya. Pak Rudi yang sedang memperbaiki motor terkejut melihat Sinta datang dengan wajah pucat. "Pak, lihat nenek saya lewat enggak?" "Nenekmu?" "Enggak, Nak. Dari siang saya di garasi. Enggak ada siapa-siapa jalan." Sinta berterima kasih lalu melangkah lagi. Semakin cepat. Semakin panik. Ia mengetuk 4 rumah lain. Jawabannya sama. Tidak ada yang melihat seorang nenek berjalan keluar rumah. Beberapa tetangga bahkan mengatakan mereka tidak mendengar pintu pagar rumah Sinta dibuka sama sekali. Sinta berhenti di ujung gang, lalu memegangi kepala. Napasnya memburu, lebih karena ketakutan daripada kelelahan. Ia menatap balik ke arah rumah mertuanya, rumah yang kini terlihat begitu asing, begitu menakutkan, begitu penuh rahasia. Tidak mungkin nenek keluar sendiri. Rumah itu berukuran besar, dan setiap pintunya selalu berbunyi jika dibuka. Tidak mungkin nenek berjalan melewati ruang tamu tanpa dilihat siapapun. Tidak mungkin pula pagar dibuka tanpa terdengar suara besi berderit. Dan tidak ada satu tetangga pun yang melihat. Jika semua itu tidak mungkin, maka hanya satu kesimpulan yang masuk akal. Nenek tidak pernah keluar rumah. Sinta menatap langit yang mulai gelap. Dadanya berdenyut menyakitkan. Dan ia tidak bisa memutuskan apakah itu karena kecemasan atau kemarahan yang terus membesar sejak ia mendengar kalimat Bu Rani tadi. Ia berjalan kembali dengan langkah goyah. Setiap langkah membuat pikirannya semakin kacau. Ia ingat bagaimana Bu Rani menjawab terlalu cepat, terlalu siap. Ia ingat bagaimana Lukman hanya diam, seakan sedang menutupi sesuatu. Diamnya Lukman terasa lebih menusuk daripada kata-kata kasar apapun. Ketika Sinta sampai di depan rumah, ia melihat lampu teras menyala, menerangi pintu yang dibuka sedikit. Bu Rani berdiri di sana, kedua tangannya terlipat di dada. Wajahnya tenang seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. "Sudah cari?" tanyanya santai. Pertanyaan itu membuat Sinta hampir kehilangan kendali. "Bu, tidak ada satupun tetangga yang lihat nenek keluar." "Tidak ada." Bu Rani hanya mendengus. "Mungkin kamu tanya orang yang salah." "Tidak." Suara Sinta meninggi. Napasnya tersengal. "Tetangga depan rumah kita bilang mereka ada di luar seharian dan tidak melihat nenek lewat sama sekali." Lukman muncul di belakang ibunya. Wajahnya tidak kalah tegang, tetapi tetap tidak mengatakan apapun. "Mas." Sinta menatap Lukman dengan mata merah, berusaha menahan air mata. "Tolong jawab jujur. Kamu lihat nenek keluar? Kamu dengar apapun? Kamu lihat pintu pagar dibuka?" Lukman menunduk, lalu menggeleng pelan. Tanpa kata, tanpa penjelasan. Jawaban itu, atau ketidakjelasan itu, membuat hati Sinta runtuh seketika. Kalau Lukman tidak melihat, dan tidak ada tetangga melihat,
maka nenek tidak pernah berjalan keluar. Sinta merasakan lututnya melemah. Marah, kaget, takut. Semuanya campur aduk, membuatnya sulit bernapas. Bu. Suara Sinta bergetar karena emosi. Nenek tidak bisa tiba-tiba hilang begitu saja. Pasti ada yang terjadi. Dan Bu tahu sesuatu. Saya tahu itu. Bu Rani menatapnya lama, mata tajamnya seperti menilai, mempertimbangkan apakah ia perlu menjawab atau tidak. Lalu ia memberikan senyum tipis. Senyum yang membuat tubuh Sinta merinding. Jangan menuduh sebelum tahu kenyataan, katanya sambil menutup pintu perlahan. Pintu menutup klik dengan suara yang membuat dada Sinta semakin sesak. Ia berdiri di depan rumah itu, napas terputus-putus, wajah memerah karena menahan tangis dan amarah. Malam merayap turun, namun bagi Sinta, kegelapan sudah datang jauh lebih cepat. Ia tahu sekarang, tanpa sedikit pun keraguan, mertuanya berbohong, dan Lukman ikut diam dalam kebohongan itu. Tekanan emosional yang menumpuk sejak pagi akhirnya meledak dalam bentuk air mata panas yang jatuh tanpa bisa dihentikan. Dan di balik semuanya, satu pertanyaan terus menghantui pikiran Sinta. Di mana Nenek Marni sebenarnya? Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Sinta berdiri di ruang tamu, napasnya pendek, pikirannya masih kacau mengingat Nenek Marni yang tiba-tiba dinyatakan keluar sendiri dan tersesat. Ia tidak percaya begitu saja, terutama setelah melihat sikap Bu Rani dan Lukman yang terlalu tenang. Dalam hati, Sinta masih terngiang ketusnya Bu Rani yang menyalahkan kepikunan nenek, juga diamnya Lukman yang membuatnya merasa sendirian. Sinta menarik napas dalam-dalam. Aku harus cari bukti. Tanpa membuang waktu, ia memasuki kamar nenek. Lampu temaram menyinari ranjang yang masih rapi, seolah nenek tak pernah tidur semalam. Sinta mengamati laci pakaian, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan kemana nenek pergi, atau dibawa. Saat membuka laci paling bawah, sebuah kertas kecil terlipat terselip di antara baju kaos nenek. Sinta mengeluarkannya. Kertas itu adalah nota pembelian bensin dari SPBU daerah pinggiran kota, tercatat pukul 13.21. Persis beberapa jam sebelum Sinta pulang kerja dan mendapati nenek menghilang. Sinta mengerutkan kening. Siapa yang isi bensin? Mobil keluarga nggak pernah dipakai siang itu? Gumamnya. Tiba-tiba suara dering pelan terdengar dari arah meja rias nenek. Ponsel lama nenek, yang jarang dipakai, berkedip. Sinta meraihnya cepat-cepat. Ada satu panggilan tak terjawab dari nomor tak dikenal. Tapi yang lebih mencurigakan adalah rekaman suara otomatis yang muncul di layar, pesan suara yang belum didengar. Dengan tangan sedikit gemetar, Sinta menekan ikon play. Sudah sampai. Jangan lama-lama. Kita keburu dilihat tetangga. Hanya itu. Suara perempuan dewasa, suaranya seperti ditahan supaya tidak terdengar jelas, tapi intonasinya begitu familiar. Sinta menelan ludah. Ia mengenal nada bicara itu. Bu Rani. Dadanya terasa sesak. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas yang mulai naik turun. Pesan suara itu tidak, dan tidak mungkin, ditujukan untuk nenek. Nenek bahkan sulit mengangkat telepon sendiri. Jadi ponsel itu digunakan orang lain. Seseorang yang berada dekat nenek pada hari itu. Sinta menggenggam ponsel itu erat. Ini bukan orang hilang. Ini dibawa, ucapnya lirih. Ia keluar kamar dan menatap lorong rumah yang sepi. Perasaan was-was membuat bulu kuduknya berdiri. Semakin lama, semuanya terasa janggal. Peralatan makan nenek dipisah, barang-barangnya menghilang, dan sekarang bukti ini. Sinta menyeberang ke rumah tetangga sebelah, Bu Mira, yang biasanya duduk di depan rumah sore-sore. Untung saja Bu Mira ada di teras. Bu, mau tanya sebentar, kata Sinta, berusaha menahan suara agar tidak terdengar panik. Iya, Sin. Ada apa? Ibu lihat mobil keluarga saya keluar siang tadi? Mobil yang putih itu. Bu Mira menyipitkan mata, mencoba mengingat. Kayaknya lihat, deh. Sekitar jam 1:30 siang. Kamu nggak ikut? Soalnya biasanya kamu kalau pergi bareng. Jantung Sinta berdegup lebih kencang. Jam 1:30? Itu cocok dengan waktu yang tertera di nota bensin. Bu, yang saya lihat, siapa di dalam mobil? Tanya Sinta tanpa berkedip. Kayaknya ibumu Lukman sama Lukman sendiri. Saya nggak begitu jelas, tapi kayak buru-buru gitu. Kamu nggak tahu mereka pergi? Bu Mira balik bertanya.
Sinta menggeleng. Saya kira nggak ada yang keluar, Bu. Bu Mira terlihat ragu. Saya juga nggak lihat nenek. Tapi, pintu belakang mobil kebuka sebentar sebelum mereka pergi. Sinta merasakan gelombang panas menyusup naik ke tenggorokan. Rasanya seperti ditampar kenyataan yang selama ini ia coba tolak. Mereka membawa nenek. Mereka menyembunyikan sesuatu. Ia mengucapkan terima kasih pada Bu Mira lalu pulang. Langkahnya cepat tapi terasa berat. Sesampainya di rumah, Sinta langsung menuju ruang tengah. Ia menatap kursi tempat nenek biasa duduk, tempat Bu Rani sering mengomel soal kebersihan dan bau obat. Kini kursi itu kosong, dingin, dan terlalu rapi. Ia meremas nota bensin yang masih digenggamnya. Kenapa harus ditutup-tutupi? Kenapa harus bohong soal nenek? Ruangan seperti berputar. Tapi rasa sedih itu berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Tekad. Ia tahu Lukman tidak akan memberinya jawaban. Bu Rani juga sudah jelas menyembunyikan sesuatu. Maka Sinta harus mencari sendiri kebenarannya. Ia membuka ponsel, mencari lokasi SPBU yang tertera. Letaknya lumayan jauh dari rumah, menuju jalan sepi yang mengarah ke sebuah daerah pinggiran yang jarang mereka datangi. Kenapa harus isi bensin di sana? Pertanyaan itu menghantui pikirannya. Semua bukti kecil ini menyatu, membentuk gambaran yang semakin jelas. Nenek tidak mungkin keluar sendirian. Tidak mungkin tersesat. Tidak mungkin hilang tanpa jejak. Seseorang, dan ia sudah tahu siapa, membawanya dengan sengaja. Sinta berdiri tegak. Matanya yang tadi berkaca kini mengeras, penuh tekad. Ia menatap pintu rumah seperti menatap medan perang yang harus ia masuki. Aku akan cari nenek, bisiknya. Aku akan temukan semuanya, meski Lukman dan Bu Rani nggak mau bilang. Untuk pertama kalinya sejak nenek hilang, Sinta merasa langkahnya jelas. Ia tidak lagi hanya dikuasai ketakutan. Kini ia punya arah. Ia punya bukti. Dan ia siap mencari kebenaran, apapun hasilnya. Sinta masuk ke rumah dengan langkah cepat, nota bensin dan ponsel nenek masih dalam genggaman. Dadanya sesak menahan emosi yang sejak tadi ia tekan. Ruang tengah sunyi. Hanya suara sendok dari dapur. Bu Rani sedang menyiapkan sesuatu. Lukman duduk di sofa, menunduk menatap layar ponselnya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Sinta tak lagi bisa menahan diri. Lukman, panggilnya, suaranya berat. Kita harus bicara sekarang. Lukman menoleh, wajahnya langsung tegang melihat ekspresi Sinta. Ada apa, Sinta? Kamu kelihatan. Aku tanya sekali lagi. Sinta menatapnya lurus. Kamu tahu kemana nenek dibawa? Lukman mengerjap. Sekilas, ada bayangan panik yang lewat di matanya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia tampakkan. Sinta, jangan bicara sembarangan. Ibu sudah bilang, nenek mungkin keluar. Aku punya bukti. Sinta mengangkat nota bensin dan ponsel. Mobil kalian keluar jam 1 siang. Ada panggilan suara dari seseorang yang jelas-jelas bukan nenek. Dan tetangga lihat kalian pergi. Lukman terdiam. Tangannya yang memegang ponsel tampak bergetar. Ini pertama kalinya ia tidak punya jawaban siap pakai. Lukman, suara Sinta lebih lembut tapi tajam. Katakan yang sebenarnya, kamu bawa nenek kemana? Lukman menelan ludah, membuka mulut, namun mendadak. Sudah, Sinta. Suara Bu Rani memotong dengan keras dari arah dapur. Ia berjalan mendekat, wajahnya kaku dan waspada. Tidak sopan kamu menuduh suamimu sendiri begitu. Sinta membalas pandangannya. Saya hanya minta kejujuran. Bu, nenek hilang. Tidak ada jejak. Dan ini, ia mengangkat nota itu. Jelas-jelas membuktikan ada yang disembunyikan. Bu Rani menyambar nada sinis. Kamu itu terlalu dramatis. Nenek pikun. Bisa saja dia keluar pas kami nggak lihat. Saya sudah tanya tetangga. Tidak ada yang lihat nenek keluar. Yang mereka lihat justru ibu dan Lukman pergi naik mobil. Ekspresi Bu Rani berubah sepersekian detik. Kaget, lalu cepat disembunyikan. Itu urusan kami. Kamu nggak perlu ikut campur. Nenek tinggal di rumah ini, Bu. Saya berhak tahu. Ketegangan di udara terasa menekan. Sinta kembali menatap Lukman. Kamu diam terus dari tadi. Aku tanya sekali lagi. Lukman, kamu tahu sesuatu, kan? Lukman akhirnya mengangkat wajah. Ada rasa bersalah yang terlalu jelas di matanya. Sinta, aku, sebenarnya,
Lukman, bentak Burani, membuatnya tersentak. Jangan bilang apa-apa. Wajah Lukman pucat. Ia terlihat bimbang, seperti berdiri di dua sisi jurang. Bu, Sinta punya hak tahu. Ini soal nenek. Kita nggak bisa. Diam. Suara Burani pecah, keras, hampir seperti ancaman. Kamu mau bikin masalah? Kamu mau bikin ribut? Kamu mau Sinta salah paham lagi? Sinta menatap Lukman, tidak berkedip. Kamu hampir jujur barusan. Jangan berhenti. Aku butuh kebenaran. Lukman memejamkan mata sebentar, napasnya goyah. Aku cuma. Lukman. Burani maju dan berdiri tepat di depannya. Kalau kamu buka mulut, kamu yang akan menyesal. Sinta mendekat, emosi dan ketakutan bercampur menjadi satu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian bawa nenek kemana? Kenapa harus bohong? Lukman membuka mata, menatap Sinta dengan pandangan yang hancur. Sinta, aku nggak bermaksud jahat. Aku cuma ikut permintaan ibu. Tapi aku. Tutup mulutmu. Burani mendorong bahu Lukman dengan keras. Lukman hampir kehilangan keseimbangan. Sinta terkejut melihat tindakan itu. Ia menatap Burani dengan amarah yang tak lagi bisa disembunyikan. Bu. Sinta berkata, suaranya bergetar namun tegas. Apapun yang ibu sembunyikan, saya akan tetap cari tahu. Burani tidak mundur sedikit pun. Kamu tidak akan menemukan apa-apa, Sinta. Jadi berhenti membuat kekacauan. Sinta menggeleng perlahan. Saya tidak akan berhenti. Lukman tampak semakin terpojok. Sisa keberanian di wajahnya tampak seperti akan runtuh kapan saja. Sinta, biar nanti aku jelasin. Aku cuma. Burani berbisik tajam di telinganya, namun cukup keras untuk terdengar. Kalau kamu buka satu kata saja, semuanya rusak. Lukman menunduk, pasrah. Tanpa suara, tanpa pembelaan. Sinta merasakan perih di dada, lebih menyakitkan dari sebelumnya. Ia tidak hanya kehilangan jejak nenek, ia kehilangan kepercayaan pada suami sendiri. Dalam diam yang menyesakkan itu, satu hal justru menjadi semakin jelas di pikirannya. Ada kebenaran besar yang mereka sembunyikan. Dan ia tidak akan berhenti sampai menemukannya. Ruang tengah masih dipenuhi keheningan yang menekan setelah pertengkaran singkat tadi. Sinta berdiri dekat meja, tangannya mengepal. Perasaan perih dari sikap Lukman dan Burani terus menyesakkan dada. Ia tidak ingin kehilangan kendali, tapi kebenaran yang setengah terbuka tadi membuat pikirannya berputar. Nenek tidak mungkin hilang begitu saja, katanya pelan, namun getar ketegangan di suaranya jelas. Dan kalian berdua tahu itu. Lukman duduk di sofa, tubuhnya kaku. Dari rautnya, Sinta bisa melihat ia tercekik oleh sesuatu yang sangat ingin ia ungkapkan, tetapi selalu terpotong oleh ketakutan terhadap ibunya. Sinta menunggu. Ia ingin mendengar langsung dari suaminya, bukan dari Burani yang sejak tadi terus menghalangi. Lukman, ucap Sinta, menahan emosi. Aku minta tolong, jangan diam lagi. Lukman menelan ludah. Tangannya menggenggam celana, seolah mencoba memastikan dirinya masih punya kendali atas sesuatu. Sinta, sebenarnya, ia berhenti, menatap ibunya sekilas. Burani mengerutkan kening tajam. Kalau kamu bicara tidak-tidak, kamu yang tanggung akibatnya. Kalimat itu justru membuat Lukman terlihat semakin goyah. Sinta melangkah satu langkah mendekat. Aku cuma butuh kebenaran, Lukman. Kamu tahu aku tidak akan marah kalau alasannya masuk akal. Tapi yang kamu lakukan sekarang hanya membuat semuanya lebih buruk. Lukman akhirnya mengangkat wajah. Ada kelelahan yang dalam di matanya, seolah beban berat selama ini menghimpitnya. Sinta, kami hanya ingin nenekmu dirawat lebih baik. Ucapan itu keluar begitu saja, pelan, seperti ia mencoba menyusupkan kebenaran tanpa memicu ledakan dari Burani. Tapi Sinta langsung menangkap maknanya, jelas, tegas, dan menghantam dadanya. Apa maksudmu? Dirawat lebih baik? Sinta mendekat, suaranya melemah. Kalian bawa nenek kemana? Lukman membuka mulut, tapi kalah cepat oleh suara Burani yang tiba-tiba meninggi. Sudah, Sinta, kamu jangan langsung nuduh macam-macam. Bentak Burani. Kami justru mau bantu. Nenekmu sudah pikun, susah diatur. Membuat rumah ini jadi tidak tenang. Kamu tahu sendiri. Sinta membalikkan badan,
menatap Burani tanpa menghindar. Kalau memang mau bantu, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Burani mendecak. Karena kamu terlalu sensitif. Kamu pasti akan menolak. Dan kalau kamu menolak, siapa yang akan tanggung semua kerepotannya? Kami juga. Kamu tinggal di rumah ini, Sinta. Jangan lupa diri. Napas Sinta terhenti seketika. Jadi saya yang disalahkan. Kamu yang membawa beban itu ke rumah kami. Jawab Burani tanpa ragu. Sejak awal aku sudah bilang, hidup rumah ini harus tertata. Tapi karena kamu keras kepala, akhirnya semua jadi kacau. Lihat sekarang, kamu menangis, marah-marah, ribut. Suasana rumah jadi berantakan. Sinta menegang. Ia bukan tipe yang meledak, namun ada batas untuk setiap kesabaran. Bu, katanya, mengatur napas, nenek bukan beban. Dia keluarga saya. Dan dia tidak pantas diperlakukan seperti barang yang bisa dipindahkan sesuka hati. Burani melipat tangan. Kamu ngomong seakan kamu yang paling benar. Kamu pikir nenekmu bisa terus tinggal di sini? Dia sering lupa mandi, lupa makan, kadang bicara sendiri. Kamu kerja seharian, Lukman juga capek pulang kerja. Aku yang harus mengurus semuanya. Justru karena itulah, balas Sinta tegas, saya berterima kasih. Tapi semua keputusan soal nenek harus melalui saya. Bukan keputusan sepihak seperti ini. Lukman menunduk lagi, namun ucapannya tadi terus terngiang. Kami ingin nenekmu dirawat lebih baik. Saya tanya sekali lagi. Sinta menatap keduanya, kini penuh duri yang tak ia sembunyikan. Kalian bawa nenek kemana? Lukman tampak ingin menjawab, tetapi Burani mendahului dengan nada ketus. Ke tempat yang seharusnya sudah dari dulu. Sinta menegang. Tempat apa? Burani melirik Lukman sebelum menjawab, seolah memberi restu terakhir. Panti jompo. Sinta terdiam. Dunia terasa berhenti sesaat. Kakinya lemas. Udara seperti keluar dari paru-parunya. Lukman langsung menunduk lebih dalam. Sementara Burani berdiri dengan wajah tanpa penyesalan. Kami lakukan itu untuk kebaikan semua. Lanjut Burani. Daripada nenekmu keluyuran, lupa pulang, jatuh di kamar mandi, atau bikin masalah. Di sana dia dijaga orang yang sudah ahli. Kamu harusnya bersyukur. Tanpa bilang ke saya, suara Sinta nyaris pecah. Kamu pasti akan menolak, makanya aku putuskan lebih baik kamu tidak tahu dulu. Jawab Burani datar. Baru nanti kita jelaskan. Sinta menahan napas panjang, mencoba tetap berdiri tegak meski lututnya gemetar. Lukman akhirnya berucap lirih. Sinta, maaf. Aku cuma ikut ibu. Aku pikir, itu yang terbaik. Sinta menatap suaminya. Pandangan itu bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan luka yang dalam. Dikhianati oleh orang yang seharusnya berdiri di sisinya. Kamu pikir itu terbaik, tanpa tanya pendapatku sedikit pun. Lukman menunduk. Tidak ada jawaban. Sinta memejamkan mata sejenak, mengatur napas agar emosinya tidak meledak. Ketika membuka mata, ia berkata dengan ketenangan yang dingin. Saya akan ambil nenek kembali. Burani mendengus. Kamu pikir semudah itu? Sinta tidak menanggapi. Ia tidak ingin melawan dengan teriakan. Luka yang ia rasakan justru membuat tekadnya mengeras. Sinta meninggalkan rumah tanpa suara, hanya membawa ponsel, kartu identitas nenek yang ia simpan di dompet, dan nota bensin yang menjadi petunjuk awal. Langkahnya cepat, napasnya pendek, tetapi tekadnya tak goyah. Ia tidak bisa menunggu Lukman atau Burani mengaku lebih jauh. Ia harus mencari sendiri. Sepanjang perjalanan menuju jalan besar, Sinta mencari petunjuk tambahan. Nota bensin menunjukkan lokasi pom mini yang terletak di arah selatan desa. Jika mobil keluarga mengisi bensin di sana, berarti mereka lewat rute menuju kawasan pinggir kota. Daerah yang terkenal memiliki beberapa panti jompo kecil dan terpencil. Saat tiba di pom mini itu, Sinta memberanikan diri bertanya pada penjaga yang sedang merapikan selang. Mas, maaf, siang tadi ada mobil putih berhenti di sini? Avanza lama. Penjaga itu berpikir sebentar. Oh, iya. Jam, sekitar 1 lewat dikit. Ibu-ibu sama laki-laki. Kalau nggak salah mereka tanya arah panti jompo Bu Sumarni. Sinta langsung tersentak. Masih jauh dari sini. Sekitar 10 menit naik motor. Mbak, masuk gang kecil. Agak ke dalam.
Terima kasih, Mas. Sinta menunduk cepat, lalu segera memesan ojek lewat ponselnya. 10 menit kemudian, ia berdiri di depan pagar sebuah panti jompo yang tidak terlihat seperti tempat resmi. Bangunannya tua, cat mengelupas, pintunya tinggi tanpa jendela yang cukup. Tulisan papan namanya pun lusuh. Panti Lansia Sumarni, perawatan o pendampingan. Sinta merinding. Ia tidak bisa membayangkan nenek tinggal di tempat seperti ini. Ia mendorong pintu pagar perlahan. Seorang perempuan tua yang tampak sebagai pengurus keluar dari dalam. Ada keperluan, Nak? Saya mencari seseorang, jawab Sinta dengan suara hampir bergetar. Namanya Marni, tadi siang mungkin dibawa ke sini. Pengurus itu menatapnya penuh selidik. Kamu keluarganya? Saya cucunya. Raut wajah perempuan itu berubah, tidak lagi selidik, tapi sedikit khawatir. Ikut saya. Lorong yang dilewati Sinta sempit dan lembab. Bau obat bercampur bau karbol menyengat. Beberapa penghuni duduk di kursi plastik, menatap kosong. Semuanya membuat dada Sinta semakin berat. Nenek tidak pantas berada di tempat seperti ini, bukan tanpa dirinya, bukan dengan perasaan dibuang. Sampai akhirnya pengurus berhenti di depan kamar yang pintunya sedikit terbuka. Dia di sini, sedang menangis sejak tadi masuk. Sinta tertegun. Perlahan ia mendorong pintu itu. Di dalam, Nenek Marni duduk di tempat tidur tipis, memegang tas kain lusuh yang tampaknya diberikan oleh panti. Bahunya berguncang kecil. Rambut putihnya tampak berantakan, wajahnya pucat dan sembab. Ketika mendengar suara langkah, ia menoleh. Napas Sinta tercekat. Nenek! Nenek Marni berdiri tertatih, dan saat mengenali wajah Sinta, ia langsung menangis semakin keras. Sinta, kamu datang juga. Nenek kira kamu sudah tidak mau sama nenek lagi. Sinta langsung memeluknya erat. Pelukan itu gemetar, penuh luka yang bahkan Sinta sendiri sulit tahan. Tidak, Nek, tidak. Sinta nggak pernah buang nenek. Sinta cari dari tadi. Sinta khawatir sekali. Nenek menangis di bahu Sinta. Tangisannya bukan hanya karena takut, tapi karena merasa ditinggalkan. Mereka bilang, kamu yang suruh nenek dibawa ke sini. Nenek pikir kamu marah karena nenek sering lupa. Sinta menutup mata kuat-kuat, mencoba menahan amarah sekaligus sedih yang mencakar dadanya. Ia tahu itu pasti ulah Burani, atau mungkin Lukman yang terlalu penakut untuk meluruskan. Yang jelas, nenek disakiti dalam cara paling kejam, dengan kebohongan. Nenek, dengar Sinta. Sinta memegang wajah keriput itu dengan lembut. Sinta nggak pernah nyuruh siapapun. Sinta mau nenek tinggal sama Sinta. Ini semua bukan keinginan Sinta. Sinta janji sama nenek. Nenek mengusap air matanya dengan tangan gemetar. Tapi, mereka bilang nenek bikin rumahmu ribut. Katanya kamu malu punya nenek pikun. Tidak, Nek. Sinta menggeleng kuat. Sinta sayang nenek. Sinta tidak pernah malu. Nenek bukan beban. Jangan percaya mereka. Nenek menatap cucunya lama, seolah memastikan bahwa kata-kata itu sungguhan. Setelah beberapa detik, ia kembali menangis, kali ini lebih perlahan. Nenek takut, Nak. Nenek pikir kamu nggak datang. Nenek pikir kamu biarkan nenek tinggal di sini sendirian. Sinta merapatkan pelukan, menenangkan. Sinta di sini sekarang. Sinta akan cari cara untuk bawa nenek pulang. Mungkin tidak hari ini, tapi nenek tidak akan tinggal di sini selamanya. Sinta janji. Nenek mengangguk kecil, meski wajahnya masih basah. Nenek percaya sama kamu, cuma kamu yang nenek punya. Sinta merasakan sesuatu di dadanya mencair sekaligus menegang. Kata-kata itu seperti menegaskan beban yang selama ini ia tanggung sendirian. Ia mengusap punggung nenek, lambat, mencoba menenangkan. Sinta akan urus semuanya. Tapi kita harus hati-hati. Sinta harus pastikan dulu apa yang bisa dilakuin agar nenek aman. Nenek duduk kembali, masih memegang tangan Sinta erat-erat, seolah takut dilepaskan. Jangan tinggalin nenek lama-lama. Aku nggak akan lama. Sinta duduk di sampingnya. Sinta cuma perlu urus beberapa hal. Tapi Sinta pasti kembali. Sebelum pulang, Sinta memastikan nenek makan, minum, dan nyaman setidaknya untuk malam itu. Ia berbicara dengan pengurus agar nenek ditempatkan di tempat yang lebih baik dan lebih terawasi.
Setidaknya sampai Sinta punya cara untuk membawanya pergi tanpa menciptakan konflik besar yang bisa membahayakan nenek. Ketika akhirnya ia keluar dari kamar, Sinta menoleh sekali lagi. Nenek berusaha tersenyum kecil, walau matanya masih merah. Senyum itu membuat tekad Sinta semakin mengeras. Ia melangkah menuju gerbang panti. Udara dingin menyambutnya. Tapi yang terasa justru panas membakar di dadanya, campuran luka, marah, dan tekad tak tergoyahkan. Saat Sinta membuka pintu rumah, dadanya naik turun menahan amarah yang sudah mencapai batas. Langkahnya cepat, hampir menghentak lantai. Ia tidak peduli meski Burani dan Lukman yang sedang duduk di ruang tamu menatapnya dengan raut terkejut. "Mana penjelasan kalian?" Suara Sinta pecah, bergetar namun tajam. "Kalian pikir aku tidak akan tahu? Kalian pikir aku tidak akan menemukan nenek?" Lukman langsung berdiri, panik. "Sinta, dengar dulu, semua ini." "Tidak, kamu yang dengar aku." Sinta menunjuk dada suaminya dengan telunjuk gemetar. "Kamu bohong sejak awal. Kamu bilang nenek baik-baik saja di rumah. Tapi aku menemukannya di panti jompo." Burani mendengus, mencoba tetap tenang. "Sudah kami jelaskan, Nak. Kami hanya ingin yang terbaik untuk ibunya." "Yang terbaik?" Sinta tertawa pendek, getir, hampir seperti mengejek dirinya sendiri. "Nenek menangis. Dia merasa dibuang. Dia pikir aku yang menyerahkannya ke sana." Burani menegang. "Yaitu karena kamu yang selama ini membuat rumah ini tidak tenang. Kamu terlalu sibuk dengan nenek tua itu sampai..." "Cukup, Bu." Sinta menahan air mata yang semakin panas di pelupuknya. "Jangan salahkan aku atas keputusan kalian sendiri." Lukman mencoba mendekat, menepuk bahunya, tapi Sinta menarik diri cepat. "Jangan sentuh aku," serunya, membuat suasana makin tegang. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan berkas, foto panti jompo, catatan nama penghuni, serta informasi dari petugas. "Nih." Sinta melemparkan foto itu ke meja. "Kalian masih mau bohong? Petugasnya bilang nenek sudah di sana sejak 2 minggu. 2 minggu, Lukman. Kamu bilang nenek hanya pergi ke rumah saudara." Lukman terdiam, muka pucat, bibir bergetar, jelas bahwa semua alasan yang disiapkannya runtuh. Burani buru-buru berdiri, tangan bergetar namun tetap memaksa suara tegas keluar. "Kamu tidak mengerti cara mengurus orang tua. Kamu terlalu sensitif. Makanya kami..." "Bu." Sinta memotong, suara rendah namun sangat menusuk. "Nenek bukan barang yang bisa kalian pindah-pindah. Dan bukan karena aku tidak mampu. Tapi karena kalian tidak pernah mengizinkan aku." Air mata Sinta akhirnya jatuh, bukan karena lemah, tetapi karena terlalu lama menahan diri. "Kalian mencabut satu-satunya keluarga yang aku punya," lanjutnya dengan suara pecah. "Tanpa bilang apapun, tanpa izin, tanpa hati." Lukman menutup wajah dengan kedua tangan, seperti tidak tahu lagi harus berkata apa. Burani menatap ke arah lain, napasnya berat. Suasana rumah menggelegar oleh emosi yang tak tertahan, teriakan, bantahan, dan keheningan yang menyakitkan berselang bergantian. Untuk pertama kalinya, Sinta benar-benar berdiri menghadapi keduanya tanpa mundur sedikit pun. Hari itu bukan hanya amarah yang meledak, tetapi juga luka, pengkhianatan, dan kebenaran yang tak bisa lagi ditutupi. Ruang tamu masih terasa panas oleh sisa ledakan emosi Sinta. Napasnya belum benar-benar stabil, tetapi hatinya sudah mantap mengambil keputusan. Ia tak lagi ingin berdebat, tak lagi ingin mendengar alasan, hanya aksi. Sinta menatap Lukman dengan tatapan yang membuat laki-laki itu menunduk dalam-dalam. "Kita jemput nenek malam ini juga," ucap Sinta tegas. "Tidak ada tunggu besok. Tidak ada alasan lagi." Lukman terdiam, seperti tak punya kemampuan menolak. Burani langsung maju, memukul meja kecil di sampingnya. "Tidak, dia tetap di sana. Kami sudah bayar. Kami sudah atur semuanya dengan pihak panti," serunya tajam. Sinta menatapnya tanpa gentar. "Bu, nenek bukan milik kalian. Bukan barang titipan yang bisa kalian simpan sesuka hati." Ia menghela napas panjang, mencoba menahan gejolak yang kembali ingin meledak. "Aku keluarganya. Aku yang selama ini merawatnya. Dan aku yang punya hak membawa nenek pulang." Burani hendak membalas, tetapi Lukman mengangkat tangan kecil. Suaranya pecah. "Bu, cukup. Sinta benar.
Kata-kata itu membuat ruang tamu seketika senyap. Bu Rani memandang anaknya dengan mata melebar, terluka sekaligus marah. Kamu membelanya? Setelah semua yang ibu lakukan untuk rumah ini. Lukman memejamkan mata sejenak, lalu menatap ibunya. Ibu sudah terlalu jauh. Ia kemudian menoleh ke Sinta. Ayo, kita jemput nenek. Sinta menggenggam tasnya erat-erat, hatinya campur aduk. Lega, marah, takut, sekaligus nyeri mengetahui semuanya tak akan pernah sama lagi. Perjalanan menuju panti jompo berlangsung dalam keheningan yang menekan. Tidak ada yang berbicara. Lampu-lampu pinggir jalan hanya lewat seperti bayangan yang tidak benar-benar menyentuh siapapun. Saat mereka tiba, seorang petugas panti menyambut dengan sopan. Namun ketika melihat Lukman, ia langsung menunjukkan ekspresi mengenal. Pak Lukman, ada yang bisa kami bantu? Sinta yang mengambil langkah pertama. Kami ingin menjemput nenek saya. Petugas itu tampak heran, dan perlahan, rautnya berubah penuh empati saat menatap Sinta. Baik, tapi sebelumnya, mohon maaf, Ibu. Berdasarkan data kami, penempatan Ibu Halimah ke sini dilakukan dan ditandatangani oleh Pak Lukman dan Bu Rani. Sinta menegang. Lukman memejamkan mata. Bu Rani memalingkan wajah, seolah ingin menolak kenyataan yang disodorkan. Petugas kembali melanjutkan dengan hati-hati. Mereka menyampaikan bahwa keluarga tidak mampu merawat Ibu Halimah, dan bahwa cucunya, yaitu Anda, tidak keberatan. Sinta menggeleng pelan, suara hampir patah. Aku tidak pernah bilang begitu. Tidak pernah. Petugas mengangguk penuh pengertian. Saya mengerti sekarang. Nenek Anda sempat menangis beberapa kali karena merasa ditinggalkan. Kata-kata itu menusuk Sinta seperti ribuan duri. Ia menatap Lukman, dan kali ini, tidak ada lagi sisa percaya di matanya. Bawa aku ke nenek, ucapnya pelan namun tegas. Ketika pintu kamar dibuka dan Sinta melihat neneknya duduk di ranjang kecil dengan selimut tipis, hatinya langsung runtuh. Nenek mengangkat wajah perlahan, dan ketika tatapan mereka bertemu, air mata nenek langsung jatuh tanpa suara. Sinta, suara itu begitu rapuh. Sinta segera memeluknya erat, seolah ingin menarik semua luka yang sempat ditinggalkan. Nek, aku di sini. Aku datang. Aku minta maaf karena aku terlambat. Nenek menggenggam punggung Sinta dengan tangan kurusnya. Aku kira, kamu marah. Aku kira kamu tidak mau lagi sama nenek. Sinta menggeleng keras, memeluk lebih kuat. Tidak, Nek, tidak pernah. Aku tidak akan biarkan siapapun memisahkan kita lagi. Lukman berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu dengan wajah penuh penyesalan. Bu Rani, di belakangnya, menggigit bibir, masih mencoba menyembunyikan rasa bersalah di balik tatapan tajam. Namun hari itu, yang paling mencolok bukanlah perdebatan atau alasan, melainkan kenyataan bahwa keputusan mereka telah membawa konsekuensi besar. Dan mulai malam itu, hubungan dalam rumah itu tidak lagi bisa kembali seperti semula. Malam itu rumah terasa berbeda ketika Sinta membuka pintu dan membantu Nenek Marni masuk perlahan. Udara di ruang tamu seperti berhenti sejenak, tak ada yang berani bicara. Hanya suara langkah nenek yang pelan dan gemetar. Sinta menuntun nenek duduk di sofa, merapikan selimut yang ia bawa dari mobil. Nek, kita sudah di rumah, ucapnya lembut sambil mengusap tangan nenek yang dingin. Tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Nenek mengangguk pelan, tapi mata tuanya bergetar. Apa nenek bikin repot kamu? Kalau nenek nggak ada, mungkin kalian nggak akan ribut. Kalimat itu langsung menghantam hati Sinta. Ia berlutut di depan nenek, menatap langsung ke mata yang penuh rasa bersalah itu. Nenek nggak pernah repot, katanya tegas. Yang salah itu bukan nenek. Dan bukan salahku juga. Yang dilakukan mereka, itu keputusan mereka sendiri. Nenek menunduk, suaranya pelan. Nenek cuma takut kamu capek ngurusin orang tua pikun. Sinta menggeleng sambil menggenggam tangan nenek lebih erat. Kalau aku capek, aku istirahat. Kalau aku bingung, aku cari bantuan. Tapi aku nggak akan pernah buang nenek. Itu tidak akan terjadi. Nenek menutup mulut dengan tangannya, berusaha menahan isak kecil. Lukman berdiri di dekat dinding, wajahnya tertunduk. Sejak perjalanan pulang dari panti jompo, ia belum berkata apapun.
Suasana rumah yang tenang justru membuat rasa bersalahnya semakin nyata. Sinta menoleh sekilas. Lukman, tolong ambilkan air hangat buat nenek. Permintaan itu terdengar sederhana, tetapi nada suara Sinta berbeda. Lebih kuat, lebih tegas. Tidak memohon, tidak mencari persetujuan. Lukman langsung mengangguk cepat dan menuju dapur. Ketika ia kembali membawa gelas, Sinta menerimanya tanpa kontak mata. Lukman menaruh gelas itu di meja dan duduk agak jauh, seolah tidak yakin lagi di mana tempatnya dalam rumah itu. Burani berdiri mematung tak jauh dari sana, tapi Sinta sengaja tidak mengajaknya bicara. Malam itu bukan waktunya membahas apapun selain nenek. Setelah menenangkan nenek, Sinta mengajak nenek naik ke kamar. Ia menuntun perlahan, memastikan setiap langkah aman. Di dalam kamar, ia mengganti sprei, merapikan bantal, lalu membantu nenek berbaring dengan nyaman. Nanti aku tidur di sini dulu. Ya, Nek, ucapnya lembut. Jangan, kamu pasti capek kerja. Nenek bisa sendiri, jawab nenek, masih diliputi rasa bersalah. Sinta tersenyum tipis. Capekku hilang kalau lihat nenek tenang. Nenek mengusap kepala Sinta dengan sentuhan yang sangat pelan. Kamu memang anak baik, Sin. Maaf kalau kehadiran nenek bikin hidup kamu susah. Nenek. Sinta mengembuskan napas panjang, menahan emosi yang baru saja naik ke tenggorokan. Tolong, jangan pernah bilang nenek bikin hidupku susah. Yang bikin susah itu orang yang tidak menghargai keluarga. Nenek mengangguk pelan, akhirnya menerima ketulusan itu. Ketika Sinta turun kembali ke ruang tamu, Lukman berdiri di tengah ruangan. Tatapannya gelisah, seperti anak kecil yang ketahuan berbohong. Sinta, suaranya bergetar. Aku salah. Aku benar-benar salah. Sinta tidak memotong. Ia menunggu. Aku seharusnya dengar kamu dari awal. Aku seharusnya jaga nenek, bukan nurut aja sama ibu. Lukman mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Aku nyakitin kamu. Aku nyakitin nenek juga. Ada sedikit getaran di hati Sinta, tapi bukan lagi getaran takut. Bukan pula ketergantungan. Yang ia rasakan adalah ketegasan baru, keberanian yang tumbuh dari luka. Lukman, ucap Sinta dengan suara tenang. Aku nggak mau semua ini terulang. Kalau kamu masih nurut sama siapapun tanpa pikir panjang, kamu yang akan kehilangan segalanya. Termasuk aku. Lukman mengangkat wajah, kaget dan takut tercampur. Aku ngerti, aku bakal berubah. Sinta tidak menjawab. Ia hanya menatapnya sebentar, lalu berbalik menuju tangga. Malam itu, ia tidak mencari pengertian dari siapapun. Tidak lagi, karena yang terpenting sudah kembali pulang, dan Sinta sudah berdiri sebagai dirinya sendiri, lebih kuat dari sebelumnya. Ruang tamu terasa beku pagi itu. Matahari baru setengah naik, cahayanya masuk tipis melalui sela gorden. Sinta berdiri di tengah ruangan dengan postur tegas, tidak lagi berusaha menyamakan nada suara dengan siapapun. Setelah menenangkan nenek Marni semalaman, ia bangun dengan satu keputusan jelas. Tidak boleh ada lagi kebohongan, tidak boleh ada lagi sikap seolah tidak terjadi apa-apa. Di depannya, Burani duduk dengan wajah gelap, tangan terlipat di dada. Sementara Lukman berdiri di samping ibunya, tampak lelah dan kosong, seperti seseorang yang baru menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia biarkan terjadi. Sinta menarik napas pendek. Hari ini, kalian berdua harus meminta maaf langsung kepada nenek. Dengan jujur, tanpa alasan. Lukman menunduk. Ia sudah tahu arah pembicaraan itu sejak semalam. Tapi Burani langsung mencibir kecil, seolah permintaan itu tidak masuk akal. Tidak semua harus dibuat drama seperti ini, Sinta, ujar Burani dengan nada tajam. Kami hanya ingin yang terbaik. Nenekmu sudah pikun. Di panti jompo dia dirawat dengan baik. Kamu saja yang berhenti. Nada suara Sinta tidak keras, tapi cukup untuk membuat Burani terdiam. Saya tidak minta alasan. Saya minta pertanggungjawaban. Tatapannya lurus, tak goyah. Nenek diperlakukan seperti barang yang bisa dibuang. Dan aku diperlakukan seperti tidak punya suara dalam hidupku sendiri. Burani mendengus. Kamu masuk rumah ini baru beberapa minggu, tapi sudah. Bu. Lukman akhirnya membuka suara. Cukup. Burani menoleh, terkejut mendengar putranya berhenti mengiyakan semua ucapannya. Lukman menelan ludah.
Ibu harus minta maaf ke nenek. Wajahnya jelas tersiksa, tapi ia tidak menarik kata-katanya lagi. Aku juga harus minta maaf. Sinta menatap Lukman sebentar. Ada rasa lega kecil melihat keberaniannya mulai muncul, meski terlambat. Ia ingin percaya perubahan itu, tetapi tidak akan lagi membiarkan kata-kata kosong menipu. Burani berdiri dengan gerakan cepat. Aku tidak merasa salah. Aku melakukan yang terbaik. Nenekmu itu bisa bikin masalah, bisa hilang sewaktu-waktu. Dan kamu, Sinta, kamu terlalu perasa. Kalian yang membawa nenek tanpa izin. Potong Sinta. Kalian yang biarkan aku panik mencari. Kalian yang buat nenek trauma. Suaranya pecah sedikit, bukan karena lemah, melainkan karena cintanya pada nenek begitu dalam. Dan aku tidak akan biarkan kalian berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ruangan kembali hening. Bunyi jam dinding terdengar begitu jelas. Lukman menarik napas panjang, suaranya serak ketika berkata, "Bu, apapun alasan kita, yang kita lakukan tetap salah." Wajah Burani sedikit bergetar. Ada bagian dari dirinya yang tahu Lukman benar, tapi egonya terlalu besar untuk mengakuinya. Sinta melihatnya dengan tajam, sikap yang selama ini ia sembunyikan kini keluar sepenuhnya. "Ayo," kata Sinta datar. "Nenek sudah bangun. Kita turun bersama nanti. Kalau ibu tidak mau minta maaf, ibu boleh berkata jujur di depan nenek bahwa ibu memang ingin membuangnya." Kalimat itu seperti tamparan keras. Lukman membeku. Burani memucat. Sinta berbalik tanpa menunggu jawaban, menaiki tangga untuk mengecek keadaan nenek. Ketika ia masuk ke kamar, Nenek Marni sedang duduk bersandar. Wajahnya masih tampak lelah tetapi lebih tenang dibanding malam sebelumnya. "Nenek enggak ganggu, kan?" tanya nenek dengan suara serak. Sinta tersenyum kecil dan duduk di sampingnya. "Nenek tidak mengganggu siapapun. Hari ini, ada yang ingin bicara langsung ke nenek." Nenek terlihat bingung, namun ia mengangguk pelan. "Apa Sinta baik-baik saja?" "Aku baik. Tapi aku nggak mau diam lagi. Sudah waktunya semuanya jelas." Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar di depan kamar. Sinta berdiri, membuka pintu, dan membiarkan Lukman serta Burani masuk. Burani tampak tegang. Jika bukan karena Lukman menggenggam lengannya pelan, mungkin ia sudah pergi dari ruangan itu. Nenek mengangkat wajah. "Ada apa?" Sinta menatap keduanya. "Silakan." Lukman mendekat duluan. Lututnya sedikit gemetar ketika ia berjongkok di depan nenek. "Nek, aku minta maaf. Aku nggak jaga nenek seperti harusnya. Aku harusnya dengar Sinta. Aku salah besar." Nenek menyentuh pundaknya perlahan. Senyum pahit muncul di wajah keriputnya. "Kamu anak baik, cuma sering takut sama ibumu." Air mata Lukman jatuh tanpa suara. Kini giliran Burani. Ia tidak bergerak. Wajahnya berkedut menahan ego yang masih melawan. Sinta tidak berkata apapun. Ia hanya menunggu. Lukman menoleh pada ibunya. Suaranya rendah namun kuat. "Bu, tolong." Butuh waktu lama sampai akhirnya Burani bergerak satu langkah ke depan. "Burani, tidak sempurna," katanya pelan, kata-kata itu terasa asing di mulutnya. "Saya minta maaf kalau nenek tersinggung." "Maaf bukan untuk tersinggung," potong Sinta. "Maaf karena sudah menyakiti." Burani memejamkan mata, lalu membuka kembali. Napasnya panjang, seperti menelan sesuatu yang pahit. "Maaf, karena membawa nenek tanpa izin. Maaf, karena membuat nenek sedih." Untuk pertama kalinya sejak mereka tinggal di rumah itu, Sinta melihat Burani menurunkan egonya. Nenek mengangguk perlahan. "Nenek maafin, tapi jangan ulangin lagi, ya? Nenek cuma ingin dekat sama keluarga." Keheningan setelah itu begitu emosional. Tidak ada teriakan. Tidak ada bantahan. Hanya kesadaran yang mulai menembus dinding keras yang selama ini dibangun Burani dan diperkuat oleh sikap diam Lukman. Sinta berdiri di samping nenek, menatap keduanya tanpa marah berlebihan, namun juga tanpa kompromi seperti dulu. Ia berdiri sebagai satu-satunya orang yang menjaga kehangatan keluarga itu tetap hidup. Dan untuk pertama kalinya, Lukman melihat jelas. Keegoisannya hampir membuatnya kehilangan orang yang paling tulus mencintainya. Pagi itu udara terasa lebih hangat, seakan rumah yang selama ini dipenuhi kecemasan akhirnya diberi kesempatan untuk bernapas kembali. Sinta membuka jendela kamar nenek,
membiarkan sinar matahari masuk perlahan. Cahaya itu jatuh ke wajah Nenek Marni yang sedang duduk bersandar, tampak lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. "Sin, kamu nggak perlu repot," ucap Nenek dengan suara lembut. Sinta tersenyum. "Merawat Nenek bukan repot. Itu kewajiban yang aku jalani dengan hati." Nenek menatapnya lama, seolah masih memproses kalimat itu. Ada rasa hangat terselip di sudut matanya yang mulai berair. "Nenek takut kamu capek." "Aku cuma capek menghadapi orang yang tidak jujur," jawab Sinta pelan. Tapi capek itu hilang kalau lihat Nenek baik-baik saja. Beberapa detik kemudian, pintu diketuk pelan. Suara langkah Lukman dan Burani terdengar sebelum mereka muncul di ambang pintu. Keduanya tampak berbeda dari biasanya. Lebih tenang, lebih hati-hati, dan jelas terbebani oleh sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan lagi. Sinta berdiri di samping tempat tidur Nenek. "Mereka ingin bicara, Nek." Lukman menarik napas panjang. Ia melangkah perlahan, lalu berlutut tepat di depan Nenek tanpa menunggu isyarat. Gerakan itu membuat Burani memandangnya dengan kaget. Namun setelah beberapa saat, ibu itu menunduk dan ikut berlutut, meski air muka masih diliputi pertentangan batin. Nenek menatap keduanya, bingung sekaligus tersentuh. "Kenapa seperti ini?" Lukman membuka suara lebih dulu, suaranya bergetar. "Nek, selama ini aku terlalu nurut sama ibu. Aku pikir itu cara jadi anak lelaki yang baik. Tapi ternyata aku cuma nyakitin orang yang gak seharusnya disakiti." Ia mengangkat wajah sedikit. "Aku minta maaf, Nek, dengan sepenuh hatiku." Sebelum Nenek sempat menjawab, Burani menelan ludah keras. Untuk perempuan yang selalu mengontrol keadaan, momen itu sangat berat. "Ibu, minta maaf, Bu Marni," ucapnya pelan. "Ibu salah. Ibu pikir, mengirim ibu ke tempat itu keputusan paling aman. Tapi ibu lupa, bahwa keluarga bukan sesuatu yang dibuang begitu saja." Nenek memegang dada, suaranya serak. "Bu, saya tidak pernah ingin jadi beban." "Itu bukan alasan, Nek," potong Sinta lembut. "Kesalahan mereka bukan karena Nenek merepotkan. Kesalahannya karena mereka memutuskan tanpa kasih." Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang bergerak. Hanya suara napas yang tertahan. Kemudian, dengan tangan yang bergetar namun penuh kasih, Nenek mengulurkan tangannya ke arah Lukman lebih dulu. "Nenek maafkan kamu, Nak. Kamu memang kurang tegas, tapi hatimu tidak jahat." Lukman menunduk, air mata jatuh satu-satu ke lantai. Rasa lega bercampur penyesalan terlihat jelas dari wajahnya. Setelah itu, Nenek menoleh kepada Burani. Gerakan kecil itu saja membuat perempuan paruh baya itu mengerjap, seperti tidak siap menerima pengampunan begitu cepat. Namun Nenek Marni tersenyum tipis. "Burani, saya juga maafkan. Nenek tua ini mungkin memang pelupa, tapi Nenek masih ingat rasa takut saat ditinggalkan. Jangan lakukan lagi, ya." Burani menutup mulut dengan tangannya. "Ibu janji." "Ibu." Suaranya patah, sesuatu yang jarang terjadi. "Ibu menyesal." Sinta berdiri menyaksikan adegan itu dengan hati yang penuh. Seluruh perjalanan panjang, ketakutan, kecurigaan, pertengkaran, luka, semuanya kini terasa berubah menjadi satu titik terang. Ia tahu kehidupan mereka tidak langsung sempurna, tapi setidaknya hari ini, rumah itu mulai berani belajar untuk jujur dan terbuka. Ketika Lukman bangkit perlahan, ia menatap Sinta dengan mata merah. Tidak ada kata-kata yang ia ucapkan, tetapi ketundukan itu cukup menunjukkan bahwa ia memahami beratnya luka yang telah ia biarkan terjadi. Sinta tidak sepenuhnya luluh, tetapi ia juga tidak menutup pintu. Ia hanya berkata, "Jaga sikapmu. Jaga Nenek. Jangan ulangi apapun yang membuat keluarga ini terpisah." Lukman mengangguk dalam. "Aku akan berubah, Sin. Aku janji." Sinta tidak membalas janji itu. Ia terlalu sering mendengar kata-kata, dan kini ia lebih percaya pada langkah nyata. Tapi ia menghargai keberanian Lukman untuk berlutut di hadapan Nenek, karena itu bukan sekadar permintaan maaf, tapi pengakuan bahwa ia telah gagal sebagai suami dan cucu di rumah itu. Burani mendekat ke Nenek dan mengusap punggung tangannya. Isak kecil lolos dari bibirnya. "Saya benar-benar menyesal. Terima kasih sudah memaafkan." Nenek menatap mereka satu persatu, lalu kembali melihat ke arah Sinta,
seolah mencari perlindungan dalam tatapan cucunya. Sinta duduk di samping nenek dan memeluk bahunya. Nenek aman. Tidak akan ada yang berani menyakiti lagi. Nenek bersandar pada Sinta, matanya terpejam pelan. Kamu kuat sekali, Sin. Sinta tersenyum kecil. Aku kuat karena aku harus melindungi kita. Dan sekarang, semuanya sudah jelas. Keheningan baru mengisi ruangan. Bukan lagi kekosongan atau ketegangan, melainkan ketenangan yang lahir dari keberanian menghadapi kebenaran. Untuk pertama kalinya sejak mereka tinggal di rumah itu, tidak ada yang mencoba menyembunyikan apapun. Sinta memandang nenek yang kini terlihat lebih ringan, lalu menatap Lukman dan Burani yang berdiri dengan kepala tertunduk. Ia mengembuskan napas panjang, dan untuk pertama kalinya, hatinya terasa lega. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena hari ini mereka memilih jalan penyembuhan, dan ia tahu, itu adalah awal dari kedamaian yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Kalau kamu suka alur seperti ini, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan cerita seru berikutnya.